Hai, namaku Yanto. Aku tinggal di Semarang. Pekerjaanku adalah penjual bakso keliling. Kali ini aku akan membagikan cerita pengalamanku tentang ilmu gaib atau sering disebut santet. Jam 5 pagi aku bangun untuk sholat subuh. Seperti biasa, selepas sholat aku menyiapkan olahan bakso untuk berjualan. Aku berjualan keliling dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Aku berkeliling di perkampungan dan di perumahan. Hasil berjualan bakso yang lumayan untuk mencukupi kebutuhanku, agar dapurku tetap ngebul. Sampai tiba kejadian aneh yang sangat di luar nalar logika. Aku melayani pelangganku dan menyuguhkannya bakso. Pelangganku marah dan melempar mangkok baksonya. Aku sontak terkejut dan bertanya ada apa. Dia memarahi dan mencaciku. Lalu dia menyuruhku melihat isi dalam baksoku. Sewaktu aku melihatnya, benar saja banyak belatung di dalam isi baksoku. Aku yang panik langsung buru-buru membereskan sisa-sisa bakso dan membuangnya. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk pulang. Padahal waktu menunjukkan baru pukul 8.30 pagi. Aku takut jika aku melanjutkan berjualan, banyak pembeli yang mengetahui hal ini. Hari itu sungguh mengejutkan dan membuatku sedih. Sampai aku libur berdagang selama 2 hari. Karena aku takut kejadian itu kembali terjadi. Setelah libur 2 hari, aku memutuskan untuk kembali berjualan. Dengan harapan semoga tidak ada lagi kejadian yang aneh dan di luar nalar yang terjadi. Tiba hari itu, hujan cukup deras yang membuatku harus berteduh di rumah warga. Dan kebetulan warga tersebut juga berdagang bakso. Saat aku berteduh, datanglah bapak-bapak yang punya rumah dengan wajah yang sinis dan marah. Dia memarahiku dan mengusirku. Dia berkata, "Ngapain kamu nuduh di sini? Nggak lihat saya ini tukang bakso. Kamu malah nuduh di sini. Bikin lapak saya sepi aja." Setelah itu, aku tak membalas omongan dari bapak itu. Aku mengalah karena aku tahu bapak ini tidak suka denganku. Tibalah pukul 8 malam, aku rasa hari ini penjualan cukup sepi dan aku memutuskan untuk pulang. Namun pada saat di perjalanan, sialnya aku bertemu dengan sesosok makhluk hitam, tinggi besar dengan wajah yang menyeramkan. Sontak saja membuatku terjatuh. Pada saat aku terjatuh, dia berkata, "Berhenti atau mati." Karena kaget dan takut, aku pun pingsan. Saat terbangun, aku sudah berada di kontrakanku. Di situ ada tetanggaku yang menolongku. Setelah aku bangun, dia bertanya padaku, apa yang terjadi padaku. Setelah dia mendengar ceritaku, pada saat aku terjatuh, tetanggaku hanya tersenyum. Dan seakan-akan sudah tahu apa yang terjadi pada diriku malam itu. Dia pamit untuk pulang dan hanya meninggalkan kata, "Aku akan kembali lagi." Karena gerobakku rusak dan motorku juga rusak, aku terpaksa tidak berjualan dan diam di rumah untuk beberapa hari. Saat itu tetanggaku datang lagi dan bertanya padaku, "Apakah kamu memiliki musuh atau ada orang yang tidak suka padamu?" Lalu aku heran kenapa dia bertanya itu kepadaku. Lalu aku menjawabnya, kalau aku tidak merasa mempunyai musuh, lagi pula aku kan pedagang, mana mungkin aku memiliki musuh. Lalu aku balik bertanya kepada tetanggaku, "Memangnya kenapa? Kenapa kamu bisa bertanya seperti itu?" Dia menjawab bahwa saat malam, saat aku habis terjatuh dari motor, dia melihat ada makhluk jahat yang menungguku di rumah. Namun tetanggaku mengusirnya karena dia mempunyai kebiasaan dalam hal-hal seperti itu.
Aku yang mendengar ceritanya sontak terkejut dan merasa tidak percaya atas omongan tetanggaku. Namun tetanggaku berkata, terserah kamu percaya atau tidak. Yang penting saya sudah berniat ingin membantu. Setelah itu dia pergi dan berkata, kalau ada apa-apa langsung saja ke rumahku. Selepas itu aku tertidur dan aku bermimpi yang menyeramkan. Aku bermimpi bertemu kembali dengan makhluk yang kutemui saat aku terjatuh pada malam itu. Dia kembali berkata, berhenti atau mati. Lalu dia mengejarku dengan membawa tombak besar seakan-akan ingin membunuhku. Karena mimpi itu, aku terbangun dari tidurku dengan keringat yang sudah membasahi sekujur tubuhku. Namun, aku hanya berpikir, mungkin aku tertidur selepas asar, yang dimana menurut orang-orang dulu, pamali kalau tidur selepas asar. Lagi pula aku berpikir, mimpi hanyalah bunga tidur. Jadi aku tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Karena panas di dalam kamar, aku keluar untuk mencari angin. Namun saat aku keluar, di depan rumahku ada seekor ular yang hendak masuk ke dalam gerobakku. Sontak aku langsung mengusirnya. Setelah aku mengusirnya, ada kejadian yang membuatku merasa takut. Dan akhirnya aku meminta tolong kepada tetanggaku dan menceritakan semua kejadian yang kualami akhir-akhir ini. Aku datang ke rumah tetanggaku dan bercerita. Tetanggaku mengajakku ke rumah pamannya yang memiliki kemampuan dalam bidang hal spiritual. Aku diajak ke rumah paman tetanggaku. Sesampainya di sana, aku berbincang-bincang kepadanya. Setelah berbincang-bincang yang cukup lama, paman tetanggaku berkata padaku bahwa aku terkena santet, yang dimana ada keirian terhadapku atas larisnya daganganku. Ada orang yang tidak suka denganku dan ingin menjatuhkanku. Lalu dikirimkanlah makhluk gaib yang menggangguku dan mengotori daganganku. Paman tetanggaku berkata bahwa orang yang mengirim santet padaku sama-sama penjual bakso. Namun paman tetanggaku tidak memberitahu namanya. Tapi aku menduga pada bapak-bapak penjual bakso yang memarahi dan mengusirku waktu itu. Lalu aku bertanya, apa yang harus aku lakukan, paman? Paman tetanggaku memberiku dua pilihan, yaitu mengalah untuk menang atau melayani orang tersebut. Namun paman tetanggaku berkata akan semakin banyak kejadian aneh yang di luar nalar logika dan mungkin saja bisa merenggut nyawa. Lalu aku menjawab, aku akan mengalah untuk menghindari hal-hal buruk terjadi, dan dengan lapang dada aku berhenti untuk berjualan bakso dan kembali pulang ke kampung halaman. Ini semua aku lakukan agar kehidupanku kembali normal dan tenang. Karena aku yakin tidak perlu dibalas jahat. Nanti juga ada balasannya atas perbuatan yang dilakukan. Ada hikmah yang aku dapat dari kejadian ini. Bahwasanya yang kita pikirkan belum tentu yang kita inginkan. Aku berpikir bahwa aku tidak memiliki musuh. Namun masih ada saja orang-orang luar sana yang membenciku dan iri padaku. Namun dengan ikhlasnya hati, aku mengalah untuk menang. Sekian cerita Sohor yang bisa aku bagikan kepada kalian semua. Semoga kalian juga dapat memetik makna yang tersirat di dalam ceritaku tadi. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.